Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Nama lengkapku Rarasati, tapi semua orang memanggilku Rara. Aku adalah anak sulung dari 3 bersaudara, tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Sejak kecil aku selalu menuruti orang tuaku, berusaha menjadi teladan untuk adik-adikku, dan belajar keras agar bisa kuliah di universitas negeri. Aku berhasil. Bahkan sekarang aku sudah hampir lulus dari jurusan pendidikan. Di kampus, aku bukan tipe yang menonjol. Aku tidak punya banyak teman dekat, tapi cukup dikenal sebagai mahasiswi yang pintar dan tertib. Aku tidak pernah ikut kegiatan malam, tak pernah masuk daftar mahasiswa bermasalah, dan tak pernah dekat dengan laki-laki. Tapi semua itu berubah karena satu malam. Satu malam yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Malam itu adalah malam pelepasan angkatan kami. Bukan acara resmi dari kampus, hanya perayaan yang diselenggarakan oleh panitia mahasiswa di villa pinggiran kota. Aku awalnya menolak datang, tapi teman sekamarku memaksa. Katanya, aku terlalu kaku. Sekali-kali bersosialisasi itu perlu. Dan karena aku tidak ingin dianggap aneh, aku ikut. Kupikir, aku bisa pulang lebih awal. Villa itu mewah dan penuh cahaya. Musik menggelegar, tawa dan suara bercampur jadi satu. Semua orang tampak bahagia, berfoto, menari, minum minuman ringan. Aku duduk di sudut ruangan, hanya memegang segelas teh. Hingga seseorang menghampiriku. Rara, kamu di sini juga? Aku menoleh. Dia adalah Randi. Dulu kami satu kelas waktu semester awal, lalu pindah ke kelas lain karena ambil konsentrasi yang berbeda. Aku mengenalnya. Ia anak yang tenang, pendiam, tapi punya senyum yang selalu membuat orang nyaman. Hei, Randi. Iya, aku diajak teman. Kamu? Aku juga. Teman-teman maksa. Kami tertawa kecil. Lalu dia duduk di sebelahku. Awalnya hanya ngobrol biasa. Tentang tugas akhir, tentang rencana setelah lulus, tentang cita-cita yang tak semua bisa dicapai. Lalu waktu berjalan cepat. Entah siapa yang membawa kami ke balkon atas villa. Mungkin aku yang lengah. Mungkin kami sama-sama lelah dengan tekanan hidup. Mungkin karena malam itu bulan begitu bulat dan musik begitu mendayu. Yang jelas, segalanya terasa kabur setelah aku mencicipi minuman dari Randi. Katanya itu hanya jus, tapi rasanya aneh. Asing. Dunia seperti berputar. Aku hanya ingat tawa, lalu tangis, dan kehangatan yang tak seharusnya terjadi. Esok paginya, aku terbangun di kamar villa. Tubuhku telanjang, selimut melingkupiku. Di sampingku, Randi tertidur pulas. Aku panik. Kupanggil dia, dan ia pun terbangun dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil menahan napas. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menangis, menutup wajahku dengan kedua tangan. Randi berusaha menenangkanku, berulang kali berkata, "Maaf, aku juga nggak sadar. Aku nggak bermaksud begini." Setelah berpakaian dengan cepat, aku pulang dengan hati kacau. Tak pernah dalam hidupku aku membayangkan hal ini terjadi. Aku tumbuh di keluarga religius, dengan ibu yang keras dan ayah yang pendiam. Aku tahu, ini akan menjadi aib besar jika sampai ketahuan. Hari demi hari aku lalui dengan rasa bersalah. Aku mencoba menghubungi Randi. Awalnya ia membalas pesanku, minta maaf terus-menerus. Tapi setelah seminggu, ia mulai menjauh. Tidak lagi menjawab pesan. Tidak mengangkat telepon. Bahkan di kampus, ia seperti menghindar. Aku bingung. Aku merasa ditinggalkan, dipermalukan, dihancurkan oleh satu malam bodoh. Lalu, sebulan kemudian, aku muntah hampir setiap pagi. Aku merasa mual terhadap aroma nasi, lemas tanpa sebab. Awalnya aku pikir itu stres. Tapi ketika menstruasiku tak kunjung datang,
Aku mulai curiga. Aku membeli alat tes kehamilan dengan tangan gemetar. Aku pulang ke kos, mengunci kamar, lalu mencoba tes itu dengan napas tertahan. 2 garis merah. Aku terjatuh. Mataku buram oleh air mata. Aku hamil. Aku coba hubungi Randi lagi. Tak ada jawaban. Bahkan ia sudah tidak terlihat di kampus. Belakangan aku dengar kabar ia pulang ke Jakarta. Keluarganya memintanya kembali sebelum wisuda. Aku sendirian. Tidak ada yang tahu tentang kehamilan ini. Bahkan teman sekamarku, yang dulu mengajakku ke pesta itu, tak menyadari apapun. Aku sembunyikan semuanya. Tapi perutku semakin besar, dan rahasia tak bisa selamanya dikubur. Pada bulan ketiga, ibu menemukan vitamin kehamilan di tasku. Ia langsung menginterogasi. Aku sempat menyangkal, tapi akhirnya mengaku. Ibu menangis histeris. Ayah mematung. Lalu malam itu, mereka mengusirku. Katanya, aku telah mencoreng nama baik keluarga. Dengan uang seadanya, aku pergi meninggalkan rumah. Naik bus malam ke kota yang tak asing, tapi juga tak akrab, Yogyakarta. Aku tidak tahu harus kemana. Tapi aku tahu satu hal, aku harus melahirkan anak ini. Bus malam menuju Yogyakarta seperti tak pernah berhenti mengaduk perasaanku. Deru mesin, gemetar jalanan, dan lampu kota yang sesekali menyilaukan membuat mataku sulit terpejam. Di dalam perutku, sesuatu sedang tumbuh. Nyawanya belum genap 10 minggu, tapi aku merasa, ia satu-satunya yang tersisa untukku. Aku turun di terminal Giwangan saat fajar masih menggantung malu-malu di ujung langit. Aku berdiri di sana dengan 1 koper kecil, 1 tas selempang, dan segunung luka yang belum kering. Dunia seperti terlalu ramai untuk seseorang yang sedang merasa sangat sendirian. Langkahku mengarah ke sebuah rumah kos sederhana di daerah Sorowajan. Aku pernah menumpang tinggal di sana sewaktu KKN dulu, dan ibu pemilik kos masih menyimpan nomorku. Beruntung, 1 kamar kosong. Ibu kos menerima aku tanpa banyak tanya, hanya bilang, "Kamu kelihatan capek, Nak. Istirahatlah dulu." Aku mengangguk sambil menahan tangis. Mungkin Tuhan mengirimkan 1 malaikat kecil untuk menyambutku di tengah runtuhnya hidupku. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun hidup dari nol. Uang tabungan beasiswa tinggal separuh. Aku melamar jadi guru les privat di rumah-rumah. Siang hari, aku menyebar selebaran jasa les. Malam hari, aku mengelus perutku yang makin berat dengan doa dan air mata. Randi tak pernah muncul. Pesan-pesanku hanya centang 1. Nomornya tak lagi aktif. Tak satu pun temannya tahu kabarnya. Seolah ia ditelan bumi. Atau memang, ia sengaja menghilang dariku. 4 bulan kemudian, perutku mulai terlihat. Aku tak bisa lagi menyembunyikannya. Di salah satu rumah tempat aku mengajar, ibunya anak les memergoki aku memegang perut dan meringis. "Kamu hamil?" Pertanyaannya seperti cambuk. Tapi aku hanya mengangguk pelan. Dia mengernyitkan dahi, lalu menatapku dari kepala hingga kaki. Tak ada senyum, hanya desahan kecewa. "Maaf ya, saya nggak bisa pakai guru privat yang nggak punya etika. Anak saya bisa bingung nanti." Aku dipecat hari itu juga. Tak sempat menjelaskan. Tak sempat membela diri. Dunia tak butuh penjelasan dari perempuan hamil tanpa suami. 1 persatu rumah les mulai menghilang. Entah karena berita tersebar, atau karena mereka tak tahan melihat perutku yang makin membuncit. Aku kembali ke titik nol. Aku mulai mencari pekerjaan kasar. Menawarkan diri jadi asisten penata rias, pembantu salon, apa saja yang bisa menghasilkan uang halal. Ada 1 salon kecil milik seorang wanita paruh baya bernama Busri yang bersedia memberiku pekerjaan. Ia tahu aku hamil. Tapi ia hanya bilang, "Anak itu nggak salah. Selama kamu kerja benar, aku terima." Aku bersyukur sampai menangis di kamar mandi salon hari itu. Aku bekerja keras, membersihkan lantai, mencuci rambut pelanggan, menyapu sisa rambut, memijit pundak-pundak capek. Semua kulakukan dengan tubuh yang mulai berat dan punggung nyeri tiap malam. Busri memberiku 1 ruangan kecil di lantai atas. Tempat itu jadi rumahku.
Kasur tipis, kipas angin tua, dan lemari plastik menjadi saksi bisu perjuanganku membawa anakku ke dunia. Ketika akhirnya kontraksi itu datang, aku sendiri. Bu Sri sedang di luar kota menghadiri hajatan keluarganya. Tak ada siapapun kecuali seorang pelanggan tetap yang melihat wajahku pucat dan tubuhku gemetar. "Dek, kamu kenapa?" Aku mau melahirkan." Pelanggan itu panik, lalu segera memanggil ojek online dan membawaku ke puskesmas terdekat. Aku menggigit bibir, menahan sakit yang mencabik dari dalam. Di ruang bersalin itu, aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada suami menggenggam tangan. Tidak ada ibu menyeka keringat. Hanya seorang bidan muda yang terus berkata, "Ayo, Mbak, kuat ya, sebentar lagi." Dan ketika suara tangisan bayi itu pecah di udara, tubuhku lemas. Air mataku mengalir, bukan karena sakit, tapi karena bahagia yang tiba-tiba terasa asing. Itu anak laki-laki yang sehat. "Selamat, Bu," kata bidan itu sambil menyerahkan bayi mungil berkulit merah ke pelukanku. Aku menatap wajahnya. Matanya masih tertutup, kulitnya keriput. Tapi dia sempurna. Dia milikku. Aku menamainya Rafa. Nama itu berasal dari kata rahmah, yang berarti kasih sayang. Karena anak ini adalah satu-satunya bukti bahwa aku masih dicintai Tuhan. Tapi tidak semua orang menganggap kehadirannya sebagai berkah. 1 minggu setelah Rafa lahir, aku mencoba menghubungi ibuku. Kukirimkan satu foto Rafa yang sedang tertidur. Kutulis pesan singkat. "Ini cucu ibu. Dia laki-laki. Dia sehat. Aku hanya ingin ibu tahu." Tak ada balasan. Aku juga mencoba menghubungi seorang sepupuku yang dekat denganku waktu kecil. Dia menjawab dengan satu kalimat. "Aku kasihan sama anakmu, bukan sama kamu." Aku sadar, dunia akan terus menghukumku atas kesalahan satu malam itu. Aku hanya bisa membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang baik, meski sendirian. Tahun pertama penuh dengan air mata dan kantuk yang tak berujung. Rafa sering menangis di malam hari. Susu formula mahal. Popok cepat habis. Tapi setiap kali ia menggenggam jariku dengan tangan kecilnya, aku merasa kuat kembali. Aku belajar banyak dari Bu Sri. Ia mengajarkanku cara merias pengantin, menyanggul rambut, membuat alis yang simetris, hingga melayani pelanggan yang cerewet. Rafa tumbuh di tengah harum hairspray dan suara hair dryer. Kadang ia tertidur di box kecil di sudut salon sambil mendengarkan musik dangdut dari radio tua. 3 tahun berlalu. Rafa mulai bisa berbicara. Ia memanggilku, "Bunda." Suaranya adalah musik paling indah yang pernah kudengar. Ia pintar dan ceria. Tak pernah menangis saat ku tinggal bekerja. Ia tahu bunda harus bekerja agar bisa membeli nasi dan susu. Suatu hari, ketika aku sedang memakaikan gaun pengantin untuk pelanggan, Rafa tiba-tiba menarik bajuku. "Bunda, ayah itu apa?" Pertanyaannya membuat tubuhku kaku seketika. Semua orang di ruangan menoleh. Pelanggan menahan senyum sinis. Aku berjongkok, menatap matanya. Ayah itu, orang yang sayang sama anaknya. Tapi ayah Rafa pergi jauh. Belum pulang. Ia mengangguk kecil. Tidak bertanya lagi. Tapi malam itu, saat ia tertidur, aku menangis di samping boksnya. Bukan karena aku sedih. Tapi karena aku tahu, suatu hari nanti, Rafa akan menuntut jawaban yang tak bisa kujawab dengan kebohongan. Aku tetap bekerja keras. Salon berkembang. Bu Sri semakin percaya padaku. Aku dipercaya menjadi tangan kanan. Kadang aku bahkan diberi kesempatan memimpin tim rias pengantin keluar kota. Hidupku perlahan membaik. Aku bisa menyewa kamar kontrakan 2 petak, memindahkan Rafa dari salon ke lingkungan yang lebih nyaman. Rafa mulai masuk PAUD. Ia cepat belajar, cepat akrab dengan siapa saja. Namun, di balik semua itu, ada luka yang tak bisa hilang. Luka tentang Randi. Lelaki yang memberiku 1 malam dan meninggalkan aku selama-lamanya. Aku tidak tahu apakah ia masih hidup. Apakah ia tahu aku melahirkan anaknya? Atau apakah ia pura-pura tak tahu, tak peduli, tak ingin terlibat?
Setiap kali aku melihat wajah Rafa yang semakin besar, semakin mirip ayahnya, aku merasa seperti dihadapkan kembali pada luka yang belum sembuh. Tapi aku tak bisa membencinya. Karena jika aku membenci Randi, berarti aku juga membenci Rafa. Dan itu tak akan pernah terjadi. Rafa adalah alasan aku hidup. Satu-satunya cinta yang tak akan pernah mengkhianati. Dan tanpa kusadari, waktu telah berjalan begitu cepat. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Tak ada tanda-tanda dari Randi. Tak ada kabar dari keluarganya. Seolah masa lalu itu hanyalah mimpi buruk yang ditelan bumi. Hingga satu hari, saat usiaku 31 tahun dan Rafa menginjak 9 tahun, aku mendapat pesan singkat dari seorang teman lama. Pesan yang membuat tubuhku menggigil. "Ra, kamu masih di Jogja? Randi akan menikah minggu depan di Hotel Bima Sakti. Aku kira kamu harus tahu." Jantungku seperti berhenti berdetak. Pesan itu masih terpampang di layar ponselku. Tanganku gemetar saat memegangnya. Randi akan menikah minggu depan di Hotel Bima Sakti. Di kota ini. Di tempat yang hanya berjarak 10 kilometer dari rumah kontrakanku. Setelah 10 tahun menghilang tanpa kabar, dia kembali. Dan bukan untuk menemuiku, tapi untuk menikah. Dunia seketika menjadi sempit. Udara terasa tipis. Aku terduduk di tepi kasur, menatap kosong ke arah jendela yang belum sempat kututup. Rafa sedang tidur siang di lantai dengan boneka minion kecil di pelukannya. Ia selalu tidur nyenyak seusai mengaji. Aku menatap wajah anakku. Wajah yang tiap hari kutatap. Tapi kini menyisakan ketakutan lain. Apakah Randi tahu tentang Rafa? Apakah ia sengaja datang diam-diam? Atau benar-benar sudah membuang masa lalunya? Kepalaku penuh tanya. Tapi satu hal pasti, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. 7 hari kemudian, aku berdiri di pelataran Hotel Bima Sakti, berbaur dengan para tamu dan keluarga besar pengantin. Aku menyamar sebagai salah satu perias dari vendor rias pengantin, berkat koneksi yang tanpa sengaja kubangun dari kenalan Busri. Mereka sedang kekurangan tenaga dan aku menawarkan diri. Entah ini takdir atau kebetulan. Aku memakai masker tipis, dengan hijab lebar yang sebagian menutupi wajahku. Tanganku memegang tas alat rias. Jantungku berdetak lebih cepat tiap langkahku mendekati ruang persiapan pengantin pria. Aku tidak tahu apa yang kucari. Penjelasan? Amarah? Atau hanya bukti bahwa ia benar-benar nyata dan kembali ke kota ini? Ruangan itu luas dan mewah. Lampu gantung kristal bergemerlap di langit-langitnya. Para kru sibuk lalu lalang. Dan di sanalah dia. Randi. Lelaki yang terakhir kulihat di atas tempat tidur villa 10 tahun lalu. Kini berdiri gagah dengan setelan jas krem, rambut rapi, dan senyum yang seolah tak pernah mengenalku. Darahku mendidih. Aku berdiri di balik sekat ruangan. Hanya beberapa meter dari tempat Randi sedang berbincang dengan seorang pria paruh baya. Senyumnya masih sama. Tapi di balik senyum itu, aku bisa merasakan dinginnya hati yang pernah meninggalkanku di dasar kehancuran. Saat itu, aku ingin meneriakinya. Ingin meludahi wajahnya dan berkata, "Lihat anakmu. Dia 9 tahun. Dia mirip kamu. Dia butuh kamu." Tapi aku diam. Aku hanya menunduk dan menggenggam erat tas alat riasku, lalu berbalik pergi. Namun, langkahku berhenti ketika mendengar suara itu. "Rara!" Tubuhku menegang. Aku menoleh pelan. Di sana, berdiri seorang perempuan muda, mantan teman seangkatanku di kampus dulu. Lina. Wajahnya penuh keterkejutan. Ia mendekat dan menatapku tajam. "Kamu kerja di sini?" Aku berusaha tersenyum, meski wajahku mungkin terlihat pucat. "Iya, cuma bantuin teman." "Kenapa?" Lina mendekat, menurunkan suaranya. "Kamu tahu siapa yang menikah hari ini?" Aku mengangguk pelan. Dia mendesah panjang. "Randi, lelaki yang dulu dekat sama kamu kan?" Aku hanya diam. Lina melanjutkan, "Kamu tahu nggak, dia batal nikah 2 kali. Terakhir malah calon istrinya kabur sehari sebelum acara. Tapi kali ini, katanya, ini perjodohan dari ibunya."
Perempuan dari keluarga terpandang. Baguslah, kataku pendek. Lina menatapku sejenak, lalu berbisik pelan. Kamu masih simpan dendam ya? Aku hanya menggeleng. Tapi air mata tiba-tiba jatuh begitu saja. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu kontrakan sambil memandangi Rafa yang sedang menempelkan stiker di buku gambarnya. Hidungnya mungil, matanya tajam seperti Randi. Aku tak tahu harus bagaimana jika suatu hari ia bertanya lebih dalam tentang ayahnya. Bunda capek, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersenyum lemah. Sedikit. Tapi Bunda nggak apa-apa. Kalau Rafa sudah besar, Rafa yang kerja, ya. Biar Bunda bisa tidur siang kayak Rafa. Aku mengangguk sambil mencium kepalanya. Tapi saat itulah ponselku bergetar. Nomor tak dikenal masuk. Aku ragu menjawabnya. Tapi jempolku bergerak sendiri. Halo. Tak ada suara. Halo. Ulangku lagi. Lalu suara itu muncul. Suara yang sudah kukubur dalam-dalam. Rara. Tubuhku langsung tegak. Mataku menatap dinding seolah bisa menembus ke balik suara itu. Randi. Ada jeda panjang. Kita perlu bicara, katanya. Untuk apa? Karena aku baru tahu tentang Rafa. Aku membeku. Dunia seperti berhenti. Anak yang sedang menggambar di sampingku tidak tahu bahwa ayahnya sedang mendobrak pintu masa lalu yang telah lama kututup rapat-rapat. Kami bertemu 2 hari kemudian. Di sebuah warung kopi kecil, tempat yang tak terlalu ramai. Aku datang lebih dulu. Duduk di pojok ruangan dengan tangan gemetar. Saat Randi masuk, aku seperti kembali menjadi gadis 21 tahun yang ketakutan. Ia duduk di hadapanku. Lama kami hanya saling menatap. Lalu ia berbicara duluan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya dingin. Kenapa kamu meneleponku? Karena aku baru tahu, dari Lina, tentang anak kita. Kita? Ucapku dengan suara tajam. Kamu baru muncul setelah 10 tahun, setelah menghilang, dan langsung mengklaim Rafa anak kita. Ia terdiam. Nafasnya berat. Rara, aku bukan kabur. Aku dipaksa pergi ke luar negeri waktu itu. Ibuku tahu aku habis dari villa. Dia ambil semua ponsel, ubah nomor, dan bilang aku harus bersih dari semua urusan kampus. Jadi kamu menyalahkan ibumu? Tanyaku dingin. Bukan, waktu itu aku lemah. Aku tertawa getir. Kamu tahu apa akibat kelemahanmu? Aku diusir dari rumah. Aku melahirkan sendirian. Aku bangun hidup dari nol sambil gendong anak kamu. Kamu enak-enak kuliah di luar negeri. Aku ngamenin hidup. Rara, aku nggak butuh penjelasanmu. Aku nggak butuh kehadiranmu. Tapi Randi tidak pergi. Ia menunduk. Lalu mengeluarkan satu foto dari dompetnya. Foto Rafa, yang entah bagaimana bisa ia dapatkan. Aku lihat wajahnya. Dia mirip aku. Aku bodoh karena baru sadar. Aku ingin menebus semuanya. Aku menahan napas. Sudah terlambat. Randi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tahu. Tapi izinkan aku bertemu Rafa. Sekali saja. Aku ingin menolak. Tapi kata-kata itu tak keluar. Randi pun berdiri. Aku tunggu jawabanmu. Kalau kamu bilang tidak, aku akan pergi. Tapi kalau kamu izinkan, aku janji akan datang bukan sebagai pelarian, tapi sebagai ayah, dan jika kamu izinkan, sebagai seseorang yang ingin menebus semuanya, bahkan jika itu seumur hidupku. Malam itu, aku menatap Rafa yang tidur di pelukanku. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasa ragu. Bukan ragu akan masa lalu, tapi masa depan. Takdir telah membawa Randi kembali. Tapi apakah aku siap membuka pintu yang selama ini kupaku rapat? Apakah Rafa siap tahu siapa lelaki itu? Dan apakah hatiku masih bisa percaya? Hari-hari setelah pertemuan itu terasa seperti berjalan di atas batu tajam. Setiap detik berlalu dengan denyut yang menyakitkan.
Aku mulai kehilangan fokus saat merias wajah pelanggan. Tanganku gemetar saat memegang kuas alis. Bahkan Bu Sri, yang selama ini tidak pernah mencampuri urusanku, mulai memperhatikan perubahan wajahku. Kamu lagi banyak pikiran, Ra? Aku hanya mengangguk pelan. Lalu segera kembali menyibukkan diri agar tidak harus menjelaskan apapun. Tapi malam hari adalah waktu paling jujur. Saat Rafa sudah tidur dan dunia menjadi sunyi, aku duduk di lantai kamar, menatap satu-satunya foto lama yang masih kusimpan diam-diam, foto kelulusan kami. Di sana, Randi berdiri 2 baris di belakangku. Senyumnya tulus, matanya teduh. Dan dulu, aku memang pernah menyukainya, meski hanya kusimpan dalam diam. Tapi cinta bukan jaminan untuk tidak dikhianati. Besoknya, aku memberanikan diri bertanya pada Rafa. Nak, kalau suatu hari kamu ketemu orang yang bilang dia ayahmu, Rafa mau apa? Rafa menatapku dengan mata polosnya. Bunda bohong ya? Ayah Rafa ada. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Rafa menunduk. Di sekolah, teman-teman pernah nanya. Katanya, semua orang pasti punya ayah. Aku bilang ayahku di langit. Tapi aku tahu itu nggak benar. Rafa. Aku nggak marah. Bunda. Aku cuma pengen tahu. Siapa dia? Hatiku runtuh. Aku menarik Rafa ke pelukanku dan menangis pelan. Anak ini tidak pernah menuntut. Tapi rasa ingin tahunya adalah luka baru yang harus kujahit dengan jujur. Kalau ayahmu datang, dan dia minta maaf, kamu mau ketemu? Rafa mengangguk pelan. Mau. Tapi cuma kalau bunda nggak sedih. Aku tahu jawabanku harus segera dibuat. Entah menolak selamanya, atau membuka luka yang akan butuh waktu untuk sembuh kembali. 3 hari kemudian, aku mengirim pesan pada Randi. Kau boleh bertemu Rafa. Tapi jangan datang dengan janji. Datanglah sebagai seseorang yang siap menerima kenyataan. Balasan Randi datang singkat. Terima kasih. Aku akan datang besok sore. Bolehkah aku membelikan sesuatu untuknya? Kau datang saja dengan tangan kosong. Itu lebih jujur. Matahari sore itu menggantung lelah di langit. Rafa duduk di ruang tamu dengan kaos berkerah dan rambut disisir rapi. Ia belum tahu pasti siapa yang akan datang. Aku hanya bilang, ada tamu penting. Teman lama bunda. Saat bel pintu berbunyi, jantungku berdetak cepat. Aku berjalan pelan ke pintu, membuka separuh, dan di sanalah Randi berdiri. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana jeans. Tidak membawa apa-apa, hanya senyum gugup dan mata yang penuh penyesalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku membuka pintu lebar. Rafa bangkit dari sofa, lalu menatap Randi dengan rasa ingin tahu yang tak bisa ia sembunyikan. Randi berjongkok di hadapan Rafa. Halo, kamu Rafa, ya? Rafa mengangguk, lalu mengamati wajah Randi lama sekali. Seolah ada sesuatu yang berbisik dalam hatinya. Kamu kenal aku? Tanya Randi pelan. Rafa menggeleng. Tapi aku kenal kamu. Aku ayahmu. Suasana mendadak sunyi. Bahkan suara kipas angin pun terdengar terlalu keras. Rafa hanya berdiri kaku. Lalu menoleh padaku. Bunda, benar. Aku menunduk. Iya, nak. Dia ayahmu. Rafa tidak menangis. Tidak juga berlari memeluk. Ia hanya mendekat ke Randi. Lalu duduk di lantai di hadapannya. Kalau ayahku, kenapa baru sekarang datang? Pertanyaan itu menusuk seperti jarum dingin. Randi menelan ludah. Ayah salah. Ayah, tidak datang saat kamu lahir. Saat kamu butuh ayah. Tapi ayah tahu sekarang. Dan ayah ingin kenal kamu. Kalau kamu izinkan. Rafa menatap matanya. Lalu berkata dengan suara pelan. Aku suka main layangan. Kalau ayah bisa bikin layangan bagus, mungkin aku mau main bareng. Itu bukan pengampunan. Tapi itu undangan kecil untuk masuk. Dan Randi tersenyum dengan mata basah. Besok kita cari bambu dan kertas. Ayah bisa bikin layangan. Hari itu berlalu dengan canggung tapi hangat.
Randi menghabiskan 2 jam bersama Rafa. Mereka menggambar, bercerita, dan tertawa kecil. Aku hanya mengamati dari dapur, sambil terus menahan air mata. Tapi aku tahu, pertemuan ini bukan akhir dari luka. Malam itu, setelah Rafa tidur, Randi duduk di ruang depan. Ia memintaku bicara. Rara, aku tahu ini sulit, tapi izinkan aku bicara jujur sekarang. Aku mengangguk pelan. Aku pulang ke Indonesia karena dijodohkan. Perempuan itu anak pengusaha tekstil. Ibuku ingin memperbaiki citra keluarganya. Tapi aku nggak bisa. Karena selama ini, aku nggak pernah benar-benar lepas dari kamu. Aku menatapnya tajam. 10 tahun kamu lepas dari aku, Randi. Aku tahu. Dan aku nggak bisa ulang waktu. Tapi izinkan aku memperbaiki masa depan. Dengan cara apa? Randi menunduk. Dengan menikahimu. Aku membeku. Nafasku terhenti. Rafa butuh keluarga. Kamu butuh sandaran. Dan aku butuh penebusan. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku menebus 10 tahun yang hilang. Aku berdiri. Tak sanggup lagi duduk. Menikah itu bukan penebusan. Bukan hadiah karena kamu merasa bersalah. Aku bukan korban yang minta dikasihani. Randi berdiri juga. Aku nggak kasihan padamu. Aku kagum. Aku bangga. Dan aku masih cinta. Aku tertawa pahit. Kau bahkan tak pernah tahu bagaimana rasanya takut melahirkan sendirian. Bagaimana menatap anak yang terus bertanya siapa ayahnya. Kau enak di luar negeri. Lalu datang dengan satu kalimat, aku ingin menikahimu. Karena aku serius, tegasnya. Aku butuh waktu. Randi mengangguk. Aku akan menunggu. Bukan seminggu. Bukan sebulan. Tapi selama yang kamu butuhkan. Ia menatapku penuh harap. Izinkan aku membuktikan kalau cinta bisa tumbuh lagi, meski dari reruntuhan. 2 bulan berlalu. Randi tidak pergi. Ia menyewa kamar kontrakan kecil di dekat rumahku. Ia belajar jadi ayah dengan sabar. Mengantar Rafa ke sekolah. Mengajari Rafa matematika. Bahkan ikut menemani Rafa potong rambut di pasar. Ia meninggalkan keluarganya yang kaya dan tak lagi menghubungi ibunya. Jika ibuku tak bisa menerima masa lalu, maka ia tak layak menjadi bagian dari masa depan, katanya padaku suatu hari. Bu Sri pun sempat datang dan melihat Randi membantu membersihkan salon. Ia hanya tertawa kecil dan berkata, lelaki ini kayaknya beneran jatuh cinta. Ya, Ra. Aku tersenyum, tapi dalam hati, aku masih ragu. Hingga suatu hari, Rafa demam tinggi. Tubuhnya panas membara. Aku panik dan tak tahu harus kemana. Randi datang tepat waktu, menggendong Rafa ke motor dan membawanya ke IGD. Ia menunggu sepanjang malam, mencarikan teh hangat, memegang tangan Rafa sambil membacakan doa. Saat Rafa membuka mata dan berkata, "Ayah, aku pusing," Randi menangis. Dan aku tahu, mungkin aku bisa memaafkan. Tapi apakah aku bisa mencintai lagi? Itu pertanyaan yang belum bisa kujawab malam itu. 2 minggu setelah Rafa sembuh dari demamnya, aku menyadari sesuatu. Setiap kali Randi mengetuk pintu rumah dengan roti kesukaan Rafa di tangannya, setiap kali dia dengan sabar menunggu di luar saat aku sedang emosi dan tidak ingin bertemu, dan setiap kali dia duduk di lantai rumah kontrakan kami, menggambar peta imajiner bersama Rafa, ada bagian dari hatiku yang perlahan melembut. Namun, bayangan masa lalu tidak mudah lenyap. Terutama saat seseorang datang dan membuka luka itu lagi. Hari itu, aku baru pulang dari pasar saat seorang perempuan muda berdiri di depan rumahku. Ia memakai blazer hitam, rok pensil, dan sepatu hak tinggi. Wajahnya familiar, tapi aku tidak bisa segera mengingat namanya. Rara, kan? Sapanya dengan senyum penuh ironi. Maaf, kita kenal. Aku Clara, calon istri Randi. Atau, dulu calon, sebelum dia membatalkan semuanya seminggu sebelum akad. Darahku berdesir. Clara menyilangkan tangan, lalu memandang rumah kontrakanku dari atas ke bawah. Jadi ini tempat tinggalmu sekarang? Wah, sangat,
Sederhana. Ada keperluan apa ke sini? Tanyaku singkat. Aku hanya ingin memastikan bahwa Randi memang memilih meninggalkan hidupnya yang nyaman untuk kamu dan anakmu. Aku diam. Tak ingin terlibat dalam drama yang tak perlu. Clara melangkah lebih dekat. Kamu pikir itu cinta? Jangan naif. Randi merasa bersalah. Itu saja. Kamu tahu cowok sebaik dia selalu punya kelemahan, perasaan bersalah yang berlebihan. Aku mengatup bibirku erat-erat. Kamu pikir dia akan bahagia hidup begini? Di kontrakan kecil, dengan perempuan yang membebaninya dengan anak dan masa lalu? Aku cuma ingin kamu sadar. Kasihan dia. Aku menarik napas dalam. Sudah selesai? Belum. Jawabnya cepat. Aku masih mencintainya. Dan aku akan selalu ada di tempat yang kamu tidak bisa sentuh. Karena kamu cuma bayangannya yang dulu. Aku menahan diri agar tidak melempar belanjaanku ke wajahnya. Aku tahu rasa bersalah bisa membuat orang bertahan sesaat. Kataku akhirnya. Tapi hanya cinta yang bisa membuat seseorang tinggal. Clara tertawa kecil. Lalu berbalik meninggalkanku dengan langkah angkuh. Hari itu aku menangis. Bukan karena takut kehilangan Randi, tapi karena luka lama yang terasa seperti disayat ulang. Malamnya, Randi datang. Clara mendatangiku. Kataku datar. Ia menunduk. Aku tahu. Dia kirim pesan setelah itu. Aku minta dia jangan ganggu kamu. Tapi sepertinya dia tidak terima. Dia bilang kamu hanya merasa bersalah. Bahwa aku ini beban. Bahwa kamu akan menyesal. Randi mendekat, lalu duduk di hadapanku. Kamu percaya dia? Haruskah aku percaya kamu? Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan keluar. Ikut aku sebentar. Aku ragu, tapi akhirnya mengikuti langkahnya. Ia membawaku ke rumah kontrakannya. Di sana, aku melihat sebuah papan tulis besar, bertuliskan nama-nama tempat sederhana di Yogyakarta. Apa ini? Daftar kerjaan kecil yang aku ambil 2 bulan terakhir. Bantu bersihin gudang, jaga parkiran acara nikahan, antar barang untuk kenalan Bu Sri. Aku nabung dari situ. Ia membuka laci meja kecil dan mengeluarkan selembar kertas. Kwitansi dari toko perhiasan. 1 set cincin sederhana. Ini yang bisa aku beli. Bukan berlian. Tapi uang ini aku kumpulkan dari cucuran keringat, bukan warisan atau tabungan ibuku. Aku terpaku. Rara, katanya pelan. Aku ingin menikah denganmu bukan karena rasa bersalah, tapi karena aku tahu kamu perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Karena aku tahu kamu ibu dari anakku. Dan karena di setiap hari aku bangun dan melihat kalian, aku tahu, hidupku baru mulai sekarang. Mataku mulai buram. Dadaku sesak. Aku tidak minta jawaban sekarang. Tapi kalau kamu siap, aku akan menunggumu di bawah pohon mangga depan rumahmu. Setiap sore. Sampai kamu datang. Lalu ia melipat kertas kwitansi itu, memasukkannya ke tanganku, dan tersenyum. 3 hari. 4 hari. Setiap sore, Randi duduk di bawah pohon mangga dengan membawa 1 buku bacaan untuk Rafa. Mereka membaca bersama, tertawa bersama. Lalu Randi menunggu. Kadang duduk diam. Kadang menulis sesuatu di buku kecilnya. Hingga akhirnya, di sore ke-7, aku keluar dari rumah. Mengenakan gamis coklat tua dan jilbab polos. Aku membawa 1 kotak plastik berisi nasi goreng buatan sendiri. Aku mendekat, lalu duduk di sebelahnya. Kalau kamu jadi suami, kamu harus bisa makan masakan istri, walau rasanya nggak seenak restoran. Ia menoleh, menatapku dengan tatapan lembut yang meneteskan air mata tanpa sempat diska. Jadi, ini jawaban ia. Aku mengangguk. Bukan karena Rafa. Bukan karena luka. Tapi karena aku ingin mulai dari nol bersamamu. Tanpa kebohongan. Tanpa pura-pura. Pernikahan kami berlangsung sebulan kemudian. Di rumah kontrakan kecil. Dengan saksi dari tetangga sebelah. Dan Bu Sri yang ikut menyiapkan riasanku. Rafa berdiri di tengah-tengah kami.
memakai baju koko putih dan kopiah hitam. Saat Randi mengucapkan ijab kabul, Rafa berteriak pelan. "Sah!" Tawa meledak. Tangis pun tak tertahan. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk di teras rumah sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang. Randi duduk di sampingku, memegang tanganku. Aku janji, 10 tahun ke depan, aku akan jadi suami dan ayah yang tidak akan pernah lagi menghilang. Aku tersenyum. Dan aku janji, aku akan belajar mempercayai lagi. Karena cinta yang tumbuh dari luka, lebih kuat dari cinta yang hanya lahir dari janji manis. Kami saling berpandangan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa, aku benar-benar pulang.